dari kelas 3A dengan NIM 125222128. Ini adalah video menjawab pertanyaan dari soal UTS yang diberikan oleh Patria Ritya selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Soal nomor pertama, kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Menurut saya, secara filosofis, sebutan manusia sebagai makhluk pengguna simbol memiliki cakupan luas dibanding sebutan manusia sebagai makhluk berpikir atau Homo sapiens. Karena hanya menggunakan bahasa, maka manusia bisa berpikir secara runtut, teratur, canggih, dan abstrak. Lebih lanjut, semua prestasi kolektif manusia seperti khasanah pengetahuan, keilmuan, kemajuan peradaban, serta keadilan budaya hampir pasti tidak bisa diwujudkan tanpa peran bahasa sebagai persyaratan utama. Tanpa bahasa juga, maka tidak ada pula kemampuan manusia untuk meneruskan nilai-nilai, pola-pola perilaku, dan benda-benda budaya dari suatu angkatan kepada angkatan penerusnya. Lebih dari itu, tanpa bahasa juga boleh jadi juga akan lebih jauh sulit membayangkannya terjadi pengayaan budaya melalui pertukaran antara kelompok masyarakat. Sejauh ini, bahasa telah memberikan sumbangan paling penting bagi umat manusia. Namun demikian, sebagaimana diuraikan oleh Michel Polanyi, seorang filsuf berkebangsaan Hungaria, terdapat paradoks hubungan antara bahasa dan pengetahuan. Di satu sisi, bahasa memungkinkan manusia untuk berbagi, mewariskan, dan mengembangkan hasil buah pemikiran, yang diantaranya adalah pengetahuan. Di sisi lain, karena sifat dasar yang juga tak terelakkan, ternyata bahasa juga cenderung menyederhanakan kenyataan yang harusnya bisa dipaparkan, dijelaskan, dan bahkan diramalkan secara apa adanya oleh ilmu pengetahuan. Berikutnya, nomor 2. Setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki oleh mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Sikapnya adalah, yang pertama, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mempelajari bahasa beserta ejaannya. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Yang keempat, tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa kita agar bahasa kita menjadi ciri khas dari kita sendiri. Dan nomor 5, selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Berikutnya, soal nomor 3. Anda telah mempelajari tentang keterampilan berbahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa itu ya menulis, baca, berbicara, dan menyimak. Ada 4. Seorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik juga. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Jawaban saya adalah, yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat dan teliti. Lalu berikutnya, mencari garis besar dari teks tersebut, lalu menentukan dan memahami gagasan pokok setiap paragraf, lalu kemudian menyatukan gagasan pokok tersebut agar dapat ditarik, dan yang terakhir, kesimpulan mengenai isi dari teks tersebut. Berikutnya nomor 4. Menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam tulisan karya ilmiah? Jelaskan menggunakan argumen yang sistematis. Pertama, kita harus membaca preview terlebih dahulu. Dengan membaca preview, kita dapat mengetahui gambaran awal tentang isi buku tersebut dan memudahkan kita untuk memahami isi buku tersebut. Lalu selanjutnya, pemahaman kosakata. Seringkali ketika membaca kita bertemu dengan kata atau istilah yang baru atau jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jika kita mencoba memahami arti kata tersebut, maka kita butuh waktu untuk beberapa saat untuk memahami dan melanjutkan bacaannya kembali. Tetapi
melewatkan kata itu, maka sedikit banyak akan mengurangi pemahamanmu tentang isi teks atau buku tersebut secara menyeluruh. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk terus mengenal kata atau istilah-istilah baru. Dan yang soal nomor 5, buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan pembandingan, persyaratan, syarat, dan implikasi. Contoh kalimatnya adalah, Kaisa mendapatkan nilai yang kurang bagus saat ujian kali ini. Ia berusaha membujuk dosen untuk bisa mendapatkan perbaikannya. Jadi persyaratan dari dosen tersebut adalah ia harus mengerjakan beberapa tugas untuk memperbaiki nilainya. Setelah mengerjakan tugas, kemudian ia mengumpulkan hasilnya, dan setelah itu dia berhasil mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang kemarin. Sekian video menjawab pertanyaan dari saya.